Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaqsid fi mashrika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menunaikan salat subuh di rumahnya Allah di bidang tanah yang paling mulia kata Rasul. Jadi tanah itu semuanya sama saja. Dan tanah yang paling mulia itu adalah rumahnya Allah, Baitullah, dari semua tanah yang ada di muka bumi. Maka kita perlu bersyukur Allah berikan kesempatan yang baik ini di usia kita, di hidup kita. Kita bangun, kita mulai hari kita dengan kebaikan dan semoga ini menjadi bekal bagi kita dan Allah senantiasa jadikan kita istiqomah dalam kebaikan sampai Allah wafatkan kita. Terutama di zaman hari ini yang banyak fitnah. Bukan saja fitnah hati kita, juga ujian fisik juga hari ini. Masalah di negeri ini makin banyak. Dan ketika orang bicara masalah di negeri ini, orang mencari semua, segala macam solusi. Solusi dari sosial, dari ekonomi, dari politik, dan macam-macam. Satu solusi yang jarang dibahas orang adalah kita memperbaiki kondisi keimanan kita. Itu yang jarang dibahas. Karena masalah yang hadir di negeri ini juga tidak luput karena sumbangsi dari maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah sibukkan kita dengan kebaikan dan kita terhindar dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita dari nasihat orang tua, nasihat seorang ayah kepada anaknya dalam surat Luqman. Dan insya Allah ini menjadi ayat terakhir dari rangkaian surat Luqman yang membahas tentang Luqman. Jadi surat Luqman itu ada 34 ayat. Yang membahas tentang Luqman itu satu halaman saja, dari ayat 12 sampai ayat 19. Itu temanya tentang Luqman dan surat ini dinamakan surat Luqman. Dan insya Allah pada pagi ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari ayat yang membahas tentang temanya Luqman. Karena setelah ayat itu ayat 20 Allah bicara tentang ayat-ayatnya Allah di muka bumi, tentang penciptaan bumi, tentang bagaimana bumi berjalan, bumi sistemnya seperti apa. Alam tarawan Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi temanya sudah pindah. Nah, tema tentang Luqman itu sendiri ada pada ayat 12 sampai 19 dan insyaallah pada pagi ini kalau waktunya cukup kita selesaikan karena ada dua tema besar di dalam ayat 19 ini, tapi kalau tidak cukup kita selesaikan separuhnya saja. Ayatnya berbunyi sebagaimana tadi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaqsid fi mashyika waqtud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah waqsid, dan kita baca terjemahannya dulu saja. Waqsid fi masyik, berlakulah wajar dalam berjalan. Waqtud min sautik, dan rendahkanlah, tundukkanlah atau lembutkanlah suaramu. Inna ankaral aswati, sesungguhnya seburuk-buruk suara, la sautul hamir, adalah suara keledai. Jadi tema ini masih berkaitan dengan nasihat seorang ayah kepada anaknya. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bukan saja memberikan nafkah untuk anak, tapi menanamkan kepada anak nilai-nilai yang harus dia pegang sepanjang hidup. Kenapa demikian? Karena
tugas orang tua bukan saja melahirkan dan memberikan nafkah pada anak-anaknya, tapi tugas orang tua yang juga sangat penting dan bahkan itu terpenting adalah mendidik anaknya. Karena doa anak itu sendiri kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, Allah perintahkan kita untuk mendoakan orang tua. Bagaimana doanya? Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua, kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira, rahmatnya seperti apa? Sebagaimana keduanya rabbayani, mentarbiyah kami, memberikan pendidikan untuk kami, shaghira, ketika kami masih kecil. Artinya tugas kita orang tua terhadap anak-anak adalah memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak. Itu tugas orang tua pada awalnya, bukan tugas sekolah. Hari ini bergeser, orang tua berpikir anak sudah saya sekolahkan sudah cukup. Tidak. Sekolah itu cuma pembantu, tukang menolong Pak. Kalau membantu itu dia yang utama, saya yang membantu yang lain. Tugasnya yang utama. Maka mendidik anak adalah tugas kita, dan Allah berikan kepada kita panduan. Dari semua pendidikan, semua nilai-nilai yang perlu diajarkan kepada anak, itu nilai banyak sekali nilai pendidikan. Allah berikan kepada kita nilai terbaik yang bisa diajarkan. Itu dirangkum dalam kisah Luqman ini, kisah seorang ayah yang hebat. Nah, di antara nilai terbaik itu, kata Allah, waqsid fi masjid, dan iqsid. Iqsid itu dari kata qasdun. Qasdun itu ada beberapa maknanya. Satu, al-qasdu itu maknanya punya tujuan. Itu qasdu. Ulama memberikan definisi kata niat. An-niyatu hiya al-qasdu. Jadi ketika ulama memberikan definisi niat, definisi itu kan ada dua, Pak, secara bahasa dan secara istilah. Jadi dalam bahasa Arab itu, dalam disiplin keilmuan muslimin, memberikan definisi itu ulama selalu memberikan dua definisi, Pak. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Kalau secara bahasa berarti ditarik dari akar katanya. Kenapa Allah memilih kosakata ini di dalam bahasa Arab? Orang Arab memberikan maknanya apa? Seperti as-shalah. Kalau secara syariat itu definisi secara syariat definisi yang kita tahu. Definisi as-shalah atau as-shaum. Shaum itu dari kata shoma yasumu, artinya menahan. Nah, tapi arti secara syariat adalah menahan lapar dan haus dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Definisi shaum atau siang. Tapi kalau definisi secara bahasa, shaum yasumu, shaumnya menahan. Nah, kata iqsid itu dalam bahasa Arab maknanya itu secara bahasa artinya punya qasdun. Qasdun itu punya tujuan. Dan Allah mengatakan tentang kisah Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya. Kata Luqman kepada anaknya, "Naqsil fi masjid." Kamu itu kalau berjalan harus punya tujuan. Ini artinya Luqman tidak bicara tentang jalan kaki saja. Karena kalau jalan kaki simpel. Salah satu maknanya betul, naqsil fi masjid, jalan itu harus jelas tujuannya. Tapi Luqman juga bicara tentang semua dalam hidup. Jalan kita, belajar kita, kuliah kita tujuannya apa, kerja tujuannya apa, di jurusan ini tujuannya apa, kenal dengan ini tujuannya apa, pergi 1 minggu keluar malam hari, malam minggu keluar tujuannya apa, itu iqsid. Jadi Luqman itu mengajarkan anaknya, apapun yang kamu lakukan, punyalah qasd, punyalah tujuan. Nah, ini yang dikatakan Luqman. Nah, berkaitan dengan ayat sebelumnya, kita singgung sedikit ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kata Luqman, wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Ayat sebelumnya. Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, wala tamshi, jalan juga, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah jalan di muka bumi itu dengan cara marh. Marh itu kemarin kita bahas, marh itu orang yang jumawa. Orang yang ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jadi kalau di ayat 18 itu, jangan jalan di muka bumi dan fokus kita berjalan, bukan berjalan saja. Fokus kita hidup itu apa? Fokus hidup itu mendapat perhatian orang. Jadi kalau di ayat 18, Luqman bicara tentang ini orang hidup. Ada orang yang hidup dan hidupnya ini obsesinya apa? Pengakuan orang lain kepada dia. Itu obsesi. Kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di muka bumi itu dengan gaya yang sombong, berharap diakui oleh orang sekitar kita. Nah, di ayat 19 kaitannya, di ayat 19 kalau tadi kata Luqman, jangan jadi orang yang fokusnya orang lain kepada kita.
Di ayat 19 Luqman mengatakan waqsid fi masyik, dan kalau berjalan di muka bumi kamu itu harus fokus, kamu punya tujuan apa yang kamu lakukan dalam hidup. Dua ini sangat berkaitan. Orang kalau sudah tidak punya tujuan, maka satu-satunya tujuan dia adalah mencari perhatian orang, ke manusia. Manusia itu, sifat asli manusia itu mendapatkan pengakuan, itu sifat asli. Sifat asli manusia itu, dan tidak bisa dihilangkan. Kita tidak pernah mengajarkan kepada anak kita. Saya punya anak 3, dan biasanya anak itu kalau bapaknya pulang kerja, 3 itu cari perhatian bapaknya, mana yang lebih didengar. Anak pertama, ayo, nanti yang kedua, ayo, ketiga juga teriak, ayo. Siapa yang ngajarin mereka itu? Gak ada yang ngajarin. Memang manusia itu sifatnya. Bahkan kata insan dalam Quran memilih kata untuk manusia itu banyak, ada Bashar, ada Bani Adam, dan ada insan, ada surat-surat tentang insan. Kata insan sendiri itu terkandung di dalamnya itu makna mencari pengakuan dari orang lain, itu kata insan. Kata al-ins atau al-unsu, dalam bahasa Arab ada kata anis. Kalau saya 2 tahun lalu ngomong ini agak bahaya politik. Mereka ngomong anis itu artinya orang yang duduk sebelah kita, anis. Dan kita nyaman dengan dia nyaman dengan kita, itu anis. Kata insan itu artinya sifat asli manusia itu mencari kenyamanan dirinya, dan manusia itu senang membuat orang lain nyaman. Ini benar, Pak. Kita berpikir, saya itu dulu berpikir kebahagiaan itu, kalau saya bahagia itu definisi bahagia. Karena semakin tua saya semakin paham bahwa ternyata ada yang lebih bahagia dari kebahagiaan diri sendiri, membuat pihak lain bahagia. Ketika seorang anak bisa membuat ibunya bahagia, itu dia lebih bahagia ketimbang bahagia dirinya sendiri. Ketika dapat gaji atau dapat bonusnya dapat liburan umroh terus ke Turki jalan-jalan, itu kan bahagia pribadi. Tapi seorang anak akan lebih bahagia ketika orang tuanya bahagia karena dia, itu lebih bahagia lagi. Atau kita sebagai orang tua, saya kan kalau sekolah hafal Quran juga, Pak, belajar hafal Quran. Tapi ketika anak saya setelah hafalan ke gurunya, sama gurunya ditulisin ada ijazahnya dikasih, seorang itu cuma juz 30, Pak. Itu saya lebih bahagia ketika saya dulu hafal juz 30. Itu kebahagiaan manusia, sifat asli manusia itulah membuat pihak lain bahagia dan mendapatkan kebahagiaan dari pihak lain. Sifat asli manusia itu tercover dalam makna insan. Kalau anak-anak itu, kenapa ada anak-anak sekarang SMP, SMA merokok? Itu merokok itu bukan kemauan mereka. Merokok itu pasti karena pengakuan itu awalnya. Nah, pertama kali anak-anak merokok itu nggak ada rokok yang enak. Pertama merokok itu pasti batuk, pasti nggak mungkin nggak. Pertama kali mencoba. Kenapa anak-anak masih merokok? Karena dia nongkrong di lingkungan yang semuanya merokok. Punya teman, punya tongkrongan, punya circle merokok semua. Supaya diakui sama tongkrongannya itu, dia paksain merokok. Itu awal mula itu sebelum candunya nempel. Nanti baru kayak dikit itu belakangan. Awal itu kan. Awal itu orang itu merokok itu hanya karena dapat pengakuan dari tongkrongannya. Ini tongkrongan circle dia merokok, semua dia satu-satunya nggak merokok. Ada yang cobain juga merokok. Itu begitu awalnya. Jadi sifat asli manusia itu cari pengakuan. Itu sifat asli manusia. Di ayat ini Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak menjadi orang yang hidupnya itu sibuk nyari pengakuan dari orang lain. Jadi ayat 19. Di ayat sebelumnya ayat 18 itu kata Luqman wala tamshi fil ardi maraha. Tamshi, kata tamshi disebutkan juga di sini. Wa qasir fi masyik dan tamshi itu akan katanya sama, masyian, berjalan. Nah, waqsid fi masyik itu artinya, nah, kalau kamu berjalan di muka bumi, kamu harus berjalan punya tujuan. Kenapa? Kalau kamu tidak punya tujuan, kehidupan ini akan membuat kamu terombang-ambing. Yang terjadi hari ini, anak-anak bahkan kita juga hari ini sibuk dengan apa? Sibuk dengan yang viral hari ini. Sibuk dengan yang viral hari ini. Saya dulu tinggal di Depok, sebelah rumah saya itu ada rumah makan, baru buka restoran mie, Pak, jualan. Bapak mungkin tahu namanya. Laris, rasanya enak, harganya murah. Saya bukan marketing. Itu anak-anak muda, mahasiswa, itu ngantri pas pembukaan pertama, itu ngantri itu sampai 2 jam mau Inggris. 2 jam bahkan 3 jam. Panjang nungguin. Sampai keluar itu, keluar dari restoran itu nungguin. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa kamu nungguin itu?
Karena kalau nggak makan mie kan nggak mati. Itu mie bukan nasi loh. Terus juga kalau mau makan mie kan banyak toko yang lain, rumah makan lain yang jualan mie, dan enak juga mungkin. Dan gak harus ngantri sampai 2 jam, 3 jam. Ya orang ngantri tuh. Ketika ditanya kenapa kalian ngantri, jawabannya cuma satu. Kenapa kalian harus maksain beli sekarang? Jawabannya karena semua orang beli, lagi viral. Itu. Banyak kan banyak tuh. Itu isinya tuh anak-anak Jakarta semua. Saya punya teman waktu saya di Jakarta, dia teman. Dia setiap dia ke Bandung, dia lebih tahu dari kita yang tinggal di Bandung tentang restoran yang paling viral. Tentang rumah saya kan kalau jalan ke Bandung dia tinggal di rumah. Ya, kita main ke sini. Mana? Wah itu restoran viral banget. Saya nggak tahu tuh. Kan biasa kita kan yang tinggal di sini nggak pernah tahu Pak ya. Saya selama tinggal di Jakarta nggak pernah foto depan Monas. Yang foto depan Monas pasti bukan orang Jakarta. Kan gitu ya. Kita kan bapak-bapak ada nggak foto depan gedung sate? Kayaknya ada nih pas sekolah SD dulu mungkin. Yang foto depan gedung sate itu pasti orang luar datang ke Bandung foto depan gedung sate. Kalau kita di sini nggak pernah ke sana. Jadi aja ke sana. Oh antrian panjang. Antrian panjang. Tempo hari ada tempat sarapan doang di Bandung itu ngantri sampai 2 jam. Jadi kalau kita sarapan pagi jam 8, saya datang jam 8, 2 jam itu jam 10 udah masuk makan siang gitu. Dia sarapan mau makan siang sampai 2 jam dan banyak yang ngantri. Gak ada yang salah, terserah orang mau beli apapun yang terserah. Cuma ketika ditanya kenapa kalian harus ngantri, jawabannya satu Pak, karena semua orang ngantri. Kenapa harus beli ini? Karena semua orang beli. Karena iPhone 17 Pro Max baru keluar. Itu anak-anak muda itu ngantri Pak di MOI, di Mall of Indonesia. Itu ngantri panjang. Itu harga HP itu lebih mahal dari motor kita Pak. Harga HP itu 20 juta. Itu anak-anak itu ngantri itu sampai berjam-jam nantinya di hari pertama penjualan itu. Pas ditanya kenapa harus ngantri? Kan HP-nya nggak rusak juga, kecuali HP-nya udah rusak dan sekarang oke. Dan kalau HP-nya masih bagus Pak, tunggu seminggu, minggu depan nggak harus ngantri. Kenapa harus ngantri? Jawabnya sama. Karena hari pertama ini dan semua orang beli itu. Itu anak-anak. Bukan masalah 1 atau 2 Pak. Kalau anak-anak berpikir seperti itu, jadi generasi itu terobsesi dengan apa yang viral hari ini. Dan itu yang kata Nabi SAW akan datang suatu zaman itu. Kita itu kayak buih. Kayak buih walakin aku kasih kata Rasul itu. Akan datang suatu zaman di mana kita itu kayak hidangan. Kita tuh umat Islam itu seperti hidangan. Jadi musuh Islam itu kayak orang mau makan, ini meja besar itu umat Islam. Yang mau makan itu paling cuma 5 orang di sekitar meja atau 10 orang. Kalau kita kan kalau makan makanan mewah gitu Pak, itu kan semua menu restoran itu ditaruh di meja panjang, meja besar. Yang makan itu kan paling 20 orang tuh keliling meja ini. Tapi makanannya, itemnya bisa puluhan tuh. Bisa banyak itemnya. Nah Rasul pernah menggambarkan kita tuh kayak kosong, kayak hidangan itu yang siap disantap oleh musuh-musuh Islam. Maka Rasul berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah kok bisa terjadi? Awal qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hari itu karena jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, bukan. Bagi aku kasir, justru kalian banyak. Jadi ketika itu kita dikuasai bukan karena jumlah sedikit, justru kalian banyak. Walakin kabusa isail. Tapi kalian itu buih seperti buih di lautan. Bapak Ibu kalau ke lautan itu pinggir laut kan ada busa itu Pak, buih itu, buih lautan. Buih itu kan tergantung ombak. Ombak pasang dia maju semua ke darat. Air surut dia tarik balik ke laut semua. Itu buih itu. Dia nggak punya kontrol terhadap hidupnya. Ombak kemanapun dia kesana. Dan buih itu jumlahnya banyak. Butiran-butiran buih itu kan jutaan jumlahnya di pesisir pantai. Pinggiran pantai itu kan ada buih kayak busa sabun gitu Pak kan, ombak. Dia itu hanya ikut kemanapun ombak menampar dia. Dia hantam ke depan, dia ke depan, dia hantam ke belakang, dia mundur lagi ke belakang. Itu buih. Banyak tapi nggak berdaya guna. Banyak tapi nggak ada fungsi. Banyak tapi nggak punya arah hidup. Akhirnya dihantam sama ombak. Nah umat Islam masuk pada fase itu Pak. Kita masuk pada apa yang ramai itu yang cepat. Dan orang nggak pakai mikir kenapa saya harus beli itu. Itu terjadi pada anak-anak. Tugas orang tua menanamkan nilai. Iqsid fi masyik. Nah kalau kamu jalan, kamu mencari apapun, jalan itu kan hal yang tentang simpel Pak. Jalan keluar rumah sudah jalan saja. Dan apalagi untuk jalan keluar rumah saja, kita keluar masjid ini, jalan kata Luqman kepada anaknya, dan kamu harus punya tujuan kalau jalan itu. Iqsid fi masyik. Harus jelas tujuannya. Saya kan udah lama gak kesini Pak, sebulan sekali. Saya paling susah ngikutin jalan. Teman ngajakin saya tuh berapa kali tuh untuk jadi wisata.
pemimpin umroh semua, nggak bisa. Nah, saya itu sampai sekarang kalau umroh nyasar. Gimana saya membimbing orang dan orang nyasar semua? Nah, itu kalau kita nggak punya tujuan, nggak jelas tujuan, terombang-ambing. Nah, hari ini anak-anak muda itu gampang sekali, bahkan kita sudah tua pun ikut-ikutan, Pak. Rame-rame bono-bono. Contoh sederhana. Ini banyak orang kalau sampaikan sakit hati, tapi perlu disampaikan. Bentar lagi ini ada Piala Dunia. Udah mulai apa belum? Oh, sudah mulai. Nah, dengan hidup yang serba sulit hari ini, orang bisa menggelontorkan duit sekian banyak untuk sepak bola. Sepak bola itu boleh, bukannya haram. Saya tidak dapat dalil yang mengharamkan sepak bola, halal sepak bola. Sampai sekarang saya belum dapat fatwa ulama yang mengharamkan sepak bola, belum ada. Tapi kalau kita dengan hidup yang serba sulit ini mau sibuk dengan bola, melebihi anak-anak SPP-nya nunggak, ini kontrakan sudah utang itu lebih penting dibayar dari apapun, Pak. Ada orang utang, untuk menutupi utangnya dia nggak bisa sedekah, nggak usah sedekah, tutupin aja utang udah. Nah, ini masih bisa untuk hal yang kebutuhan bukan primer, bukan sekunder juga itu. Tersier lah, itu kebutuhannya lapis ketiga, bisa sibuk juga gitu. Saya tidak menyerang orang yang suka, saya juga nonton sepak bola. Ya, kalau Piala Dunia nonton, cuman sekarang itu sejak di Amerika tuan rumahnya, itu jahatnya minta ampun gitu. Ada wasit terbaik dari Somalia itu diundang, tapi kan jahat, orang diundang sampai di imigrasi dipelonco terus diusir lagi gitu. Itu kan jahat, sombongnya minta ampun Amerika. Nah, dengan keadaan hari ini, keadaan yang susah hari ini, orang itu masih bisa loh menyiapkan uang untuk apa? Untuk bola. Sementara anak-anaknya tunggakan sekolah, terus juga kontrakannya ngutang, ininya cicilannya sekian, masih bisa alokasikan uang untuk hal yang cuma main-main saja. Kenapa demikian? Kan semua satu planet bumi ngomongin bola hari ini. Itu kan. Waqsid fi masyid, artinya kita tuh harus punya arah. Kalau nggak punya arah, akhirnya dunia ini itu berubah-ubah. Dunia ini yang membawa kita ke kanan dan kita nggak tahu. Tiba-tiba udah ini uang udah habis, tenaga udah habis, usia sudah habis, tujuannya semuanya untuk apa? Nggak ada apa-apa. Itu Luqman mengajarkan kepada anak, iqsid fi masyid, milikilah tujuan ketika kamu berjalan. Harus jelas tujuan kita yang saya lakukan itu apa. Karena kalau tujuan kita jelas, semua hidup itu jadi rapi. Saya beri contoh begini. Saya tanya ke teman-teman saya yang suka futsal. Saya tanya ke mereka, futsal itu sunnah atau mubah atau makruh? Mereka sepakat mengatakan futsal itu ya mubah, Ustaz. Oke. Gimana caranya membuat futsal itu menjadi ibadah? Dia pikir setiap kick off itu bismillah. Oke, iya dapat pahala dari bismillah, betul. Tapi bagaimana cara membuat serangkaian kita futsal itu jadi ibadah? Bagaimana cara membuat kita lari pagi itu jadi ibadah? Itu caranya simple. Kita harus hidup punya tujuan. Kalau hidup punya tujuan, seorang mahasiswa, tugasnya mahasiswa itu apa? Belajar, itu tugas mahasiswa. Ibadah paling utama bagi mahasiswa setelah kewajiban pokok, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan itu, ibadah paling wajibnya setelah itu adalah menuntut ilmu. Kalau dia mahasiswa, paling wajib. Dan supaya dia bisa belajar, maka dia perlu fokus. Dan supaya dia bisa fokus, badannya harus seger. Kita ini kalau nggak olahraga, Pak, itu gampang ngantuk. Darah itu nggak naik sampai kepala, oksigen itu nggak lancar beredar sampai kepala. Kalau oksigen nggak lancar sampai ke atas, maka gampang ngantuk, Pak. Kena nasi setengah piring ngantuk. Apapun ngantuk, Pak. Saya merasa ngantuk kalau nggak olahraga, minum kopi pun ngantuk. Kan kopi hadir buat ngilangin ngantuk. Habis minum kopi kok masih ngantuk ya? Nah, kenapa? Karena nggak olahraga. Dan kalau saya ngantukkan, tujuan saya belajar sebagai mahasiswa nggak tercapai, maka saya perlu olahraga. Nah, di situ olahraga bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah. Mau main bola, kayak mau lari pagi, kalau mau main padel, kalau mau main bulu tangkis, itu bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena dia punya tujuan hidup, tujuan yang jelas. Nah, Luqman mengatakan pada anaknya, apapun yang kamu lakukan hidup dan hidup harus punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya jelas, yang di kanan dan di kiri itu, yang kelihatan bagi orang mubah pun bisa menjadi ibadah.
tidur siang pun bisa jadi ibadah bagi orang yang puasa. Itu bukan hadis setahu saya. Tapi tidur siang bagi orang puasa kan Ramadan itu identik dengan qiyamul lail. Ramadan itu istimewa di siangnya karena puasa, di malamnya karena qiyamul lail. Nah, ulama mengatakan, kata ulama, tidur siang itu qailulah, bukan tidur sebenarnya. Qailulah itu kayak tidur ayam gitu. Mungkin setengah jam paling lama. Karena kalau udah 1 jam bangun kepala pusing. Terus setengah jam ketika kita kan pada zuhur itu ada momen ngantuk banget. Biasanya itu bapak-bapak kalau kerja itu pada sholat zuhur tuh. Habis sholat sunnah tuh ngantuk minta atur bahan dulu setengah jam. Maksimal setengah jam tuh bangun fresh. Tapi kalau 1 jam, apalagi 2 jam, apalagi sampai asar, itu bangun pusing gitu. Bangun tuh linglung, tetap kailullah itu sebentar saja, setengah jam saja. Nah kata ulama, kailullah untuk qiyamul lail, tidur siang itu untuk qiyamul lail, itu seperti sahur untuk orang yang puasa. Orang kalau puasa kan kalau nggak sahur bisa, cuma jam 10 udah tremor, gemetar tangannya. Tapi kalau dia sahur jam 10 masih aman. Nah kalau kita qiyamul lail, kalau kita qailullah, kita tidur siang, bangun qiyamul lail itu lebih segera daripada kita nggak tidur siang. Itu kata ulama. Sekarang pendidikan di Cina, di Korea itu mewajibkan anak-anak tidur siang. Nah itu tidur siang itu bukan tidur yang proper, bukan tidur yang kayak kita tidur pakai baju, pakai piyama, baju tidur, pakai selimut, pakai bantal, terus bantal guling, itu bahaya. Tidur pada zuhur bangun asar gitu. Tidur itu tidur ya kan lantai saja. Ada riwayat katakan Umar itu kalau mau tidur siang itu, Umar itu letakkan di kakinya itu baskom diisi air. Jadi Umar itu naikkan kakinya, terus tidur. Kalau udah tidurnya dalam itu kalau kita tidur dalam kan kayak anak kecil, Pak. Anak kita tuh kalau tidur masih megang mainan, itu jangan diangkat dulu, dibangun ya. Tapi kalau mainan sudah lepas, itu udah diangkat, digoyang-goyang, itu masih tetap tidur. Nah ketika kakinya itu udah tidurnya nyenyak, ketika nyenyak tidur maka ototnya kan nggak naik. Jadi taruh baskom di bawah, taruh tangan di tidur. Ketika ada tidur maka masuk tangan ke baskom, udah selesai tidur. Aktivitas lagi. Obat itu tidur seperti itu. Nah, kalau kita punya tujuan hidup, maka tidur pun bisa menjadi ibadah. Tidur, main futsal, itu bisa jadi ibadah. Nah, targetnya apa? Tugasnya apa? Kita harus pastikan hidup kita ngapain. Nah, hari ini karena kita nggak punya tujuan hidup, maka tujuan hidup manusia tidur itu jadi tujuan. Karena kita nggak punya tujuan hidup, main bola itu jadi tujuan, itu jadi masalah. Karena kita nggak punya tujuan hidup, apapun jadi tujuan. Tujuan hidup apa? Pontang-panting ngumpulin duit hanya untuk ganti HP. Kenapa? 3 bulan lagi HP baru muncul. Itu jadi tujuan hidupnya. Itu hadir, anak-anak hari ini hadir. Itu bisa pontang-panting nabung hanya karena artis Korea mau buka konser di Jakarta. Tiketnya itu hitungnya juta, bukan ratusan ribu lagi, juta. Dia udah nabung dari sekarang hanya untuk itu saja. Itu orang yang gampang terbawa dengan apa yang ramai hari ini. Itu anak-anak itu perlu diajarkan. Waqsid fi masjid. Kamu itu kalau berjalan punya qasd. Jadi bahasa Indonesia sekarang maqsud, bahasa Arab. Kata al-qasdu, kalau yang dituju artinya al-maqsudu, maksud. Jadi bahasanya maksud. Kalau dia melakukan apapun harus ada maksudnya. Maka kalau maksudnya ada, hiburannya tidak masalah. Silakan ambil hiburan yang halal. Maka hiburan itu pun bisa menjadi ibadah kalau hiburan itu mensupport tujuannya. Capek bekerja, otak-atik bekerja, hiburan dulu, refresh dulu. Pergi ke kafe, minum kopi, ngobrol sama istri. Refresh itu besok semangat lagi kerja lagi. Maka dengan kafe itu pun bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena waqsid fi masjid, hidupnya itu ada tujuan. Itu kata al-qasdu yang pertama. Harus ada tujuan. Kata qasdu, makna qasdu berikutnya. Di antara yang ada hari ini, kalau kita pakai bahasa anak sekarang, itu mindfulness anak sekarang. Anak sekarang itu ada problem pada orang-orang yang tumbuh besar dengan gadget. Ada masalah. Masalahnya apa? Mereka punya attention span, kemampuan untuk fokus yang sangat rendah. Jadi kalau kenapa demikian? Itu karena video-video pendek. Kalau dulu kita itu nonton, saya masih ingat kalau nonton Satria Baja Hitam setengah jam, itu setengah jam kita duduk sampai selesai.
iklannya kita tungguin, kita tontonin juga. Anak-anak hari ini nonton film 2 jam bisa selesai 15 menit. Dia lihat film, dia fast forward cepetin, tab 2 kali kan cepet. Yang hilang apa? Yang hilang kemampuan fokus. Kemampuan fokus anak-anak hari itu menurun drastis. Karena apa? Karena terlalu banyak mengkonsumsi video-video pendek. Hari ini tuh sampai saya ada teman bergerak di sosial media. Dia itu bicara tentang teknik bersosial media itu, bagaimana sosial media itu gampang ditonton. Itu terjadi perubahan. Kalau dulu orang bikin video YouTube itu bisa 30 menit, bisa 1 jam. Itu dulu. Misalnya mau bahas apa? Saya bahas tentang tablet. Bisa 30 menit, bisa 1 jam. Gak perlu pengantar, gak perlu apa-apa. Dia sampai teman-teman kita akan bahas tablet ini dan sebagainya. Sekarang berubah itu dia itu perlu menyampaikan intinya di awal. Kenapa? Kalau intinya tidak disampaikan di awal, orang langsung skip, langsung scroll. Nah sekarang ada namanya hook. Hook itu artinya dalam ilmu sosial media itu grabbing people attention at the first 5 seconds. Itu mengambil perhatian orang di 5 detik pertama. Itu orang-orang kalau bergerak sosial media, kalau mau videonya viral, yang dilakukan apa? Orang itu harus bisa diambil perhatiannya di 5 detik pertama. Kalau 5 detik pertama nggak bisa kita capture perhatiannya, bisa kita grab perhatiannya, video kita langsung di skip, nggak akan ditonton. Akhirnya semua konten creator itu mendesain video itu 5 detik pertama harus intinya dan yang sangat mengejutkan harus diletakkan 5 detik pertama. Kenapa mereka harus desain seperti itu? Karena para pengguna sosial media ini sudah tidak punya fokus yang lama. Jadi kalau bicara dia tahu temanya penting, pas dia lihat 5 detik pertama, kok pembahasannya gak enak, langsung di skip. Maka dan itu terjadi Pak, jadi hari ini ada anak-anak dia pengen belajar bela diri, karena dia lihat di TV tendangan terbang, salto, banting orang, akhirnya dia ikut belajar bela diri. Dia pikir ketika belajar bela diri langsung belajar tendangan terbang, enggak, sabuk putih itu kerjanya berdiri doang tuh 15 menit. Pasang kuda-kuda, itu sabuk putih, lebih banyak kuda-kuda, berdiri tangan begini aja. 15 menit, besok 20 menit, besok sampai setengah jam, sampai kaki gemeter. Dan dia nanya, kapan tendangan terbangnya? Ya kalau kuda-kuda kamu nggak kuat, nggak ada guna tendangan terbang. Justru ngasih tendangan dibanting sama orang. Nah hari ini, karena orang terlalu terobsesi dengan video-video yang pendek itu, yang terjadi apa? Yang terjadi kemampuan mereka untuk fokus hilang, berkurang. Dan itu terjadi pada kita juga. Saya ada kajian, beberapa kajian itu kadang saya ngisi, kadang saya yang nonton, yang ngisi teman saya nonton. Nah, kalau saya nonton di belakang. Kajian itu biasanya kalau dulu Pak, sekitar 10 tahun yang lalu, itu bisa 3 jam. Saya waktu di Azhar itu, kalau di Mesir itu, masjid-masjid itu luar biasa. Yang membuat masjid itu bagus bukan kampus Al-Azhar, tapi masjid Al-Azhar. Karena kajian di masjid itu jauh lebih mendalam daripada kajian di kampus, karena saya cobain dua-duanya. Ada Jami' Al-Azhar, namanya Masjid Jami' Azhar, ada Jami'ah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Kalau Jami' itu mudzakkar, Jami'ah itu mu'annas. Kata ulama itu sampai menurut walaysa dzakaru kal untha, mudzakkar enggak sama dengan mu'annas. Nah, karena kalau di Masjid Azhar itu kajian kitab tipis, Pak. Saya ngaji di masjid itu kitab tipis. Nama kitabnya Al-Ba'ithul Hafiz, yang nulisnya Imam Ibnu Katsir. Tipis, Pak. Itu saya pertama masuk ke Mesir, itu saya baru mulai kitab itu. Jadi baru mulai kitab itu di masjid Atabah namanya. Saya baru mulai kitab itu. Sampai saya lulus dan mau pulang ke Indonesia, kitabnya belum selesai. Kitab setipis ini. Tapi kalau di kampus, kitab setebal ini 1 semester selesai. 6 bulan selesai. Ini kitab tipis, Ba'ithul Hafiz itu dia cuma 30 halaman nggak sampai. Itu sampai kita mau pulang ke negara masing-masing, kita awal kita ikut itu ketika kita masih anak-anak baru lah tahun pertama. Pas kita mau pulang, itu masih belum selesai kitab. Sampai beberapa teman saya itu anak-anak Afrika itu, kalau di kampus itu yang berani nanya itu anak Afrika. Anak Afrika itu gak punya malu tuh. Nanya apapun dia tanya. Tapi dia nanya, ya Chef, jadi kita udah tahun keempat udah mau selesai, kita udah selesai ujian, kita mau pulang ke negara kita masing-masing. Kita ikut halaman pertama ini ketika kita pertama kuliah, tahun Mesir. Dan mau pulang ke Indonesia kita belum selesai. Dan ini udah sebulan kita masih di halaman yang sama. Kapan kita pindah ke halaman berikutnya, Chef? Kata Chefnya itu, kalau kalian mau mencari ilmu, mau jadi alim dalam 1 malam, nggak di sini tempatnya. Udah nggak ada nanya udah.
Karena pas satu paragraf itu bisa sebulan satu paragraf doang. Tapi memang mendalam. Dan itu kajian kita pada Isya, Pak. Kita nyampe di asrama kita itu setengah 1 malam jam 12. Jadi bisa 3 jam, bisa 4 jam. Itu dulu, Pak. Sekarang, karena saya itu sudah terpapar dengan teknologi, sekarang pun kalau kita ada ceramah 2 jam itu kayaknya lama banget. Saya pernah ukur itu. Biasanya kita kajian itu normal tuh 2 jam. 2 jam itu baru kajian. Saya tanya jawab, saya lepas 1 jam, jadi 3 jam. Saya waktu terakhir 2 minggu lalu, saya duduk di belakang, saya lihat. Dan teman-teman itu usia kita, Pak, ya, bukan usia anak-anak. Itu 1 jam, udah pada buka HP, udah pada buka laptop. Oh, berarti kemampuan kita nurun nih, dari 3 jam jadi 1 jam. Turunnya 1/3 gitu. Dari yang tadinya kita 1 itu jadi 1/3. Nah, bayangkan dengan anak-anak yang terpapar sosial media itu luar biasa. Itu membuat kemampuan mereka untuk fokus itu sangat turun rendah. Saya guru, saya ngajar, Pak. Dan saya mengajar itu saya harus kasih lucu-lucuan, itu saya kasih setiap 15 menit. Kalau enggak, dia enggak fokus ke saya lagi, dia enggak tahu pikirnya kemana. Awal-awal itu macam-macam saya kasih. Udah 15 menit lewat, teman-teman yang mau push up, saya push up, yang mau kamar mandi, silakan kamar mandi, saya kasih waktu 3 menit. Udah dia push up, kamar mandi, ada yang muli-muli, ada yang stretching, udah fokus lagi, balik lagi saya. Kalau seperti itu, dulu mana ada yang kita begitu, Pak. Dari pagi sekolah, kita tuh kenal speaking kan setelah kantor, Pak. Kata speaking itu enggak kenal kita waktu SD itu. Kenapa? SD kita enggak butuh speaking, masuk sampai zuhur, itu kita melihat aja. Nggak ada hiburan, apa? Kita bisa fokus selama itu. Sekarang ada ice breaking, orang kehilangan fokus. Waqasid fi masjid artinya adalah ketika kamu lakukan apapun, itu semua tubuhmu, kepalamu, tubuhmu semuanya itu berada pada apa yang kamu lakukan. Itu punya maksud dalam jalanmu itu. Itu yang hilang hari ini. Kita duduk bersama anak-anak, setiap 5 menit kayaknya pengen buka HP itu rasanya. Ngomong sebentar, ngomong sama istri, gimana Bu, gini. Ngomong tuh lancar, ngomong 15 menit ngomong berhenti sekitar 20 detik saja. Pas 20 detik otomatis tangan buka HP. Kita merasakan ya, saya merasakan itu. Kok saya harus ngomong sama istri saya? Atau istri yang melakukan itu? Iya kan? Itu bukti bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak 100% melakukan itu. Itu dalam ilmu psikologi namanya mindfulness. Quran mengatakan dari tafsir fi masjid. Ketika kamu berjalan, maksudkanlah jalan itu apa? Kesana nggak kemari. Jadi kalau anak-anak tumbuh besar dengan mentalitas dia total dalam apapun yang dilakukan, itu luar biasa hasilnya. Kalau kita nggak dapat hasil yang bagus, karena mungkin nggak totalitas. Hari ini saya nggak ngomong anak-anak, kita ngomong kita saja loh. Saya kalau baca kitab gitu, nggak tahu terjemahannya. Saya kalau dulu tuh buka kamus, setelah saya selalu ada kamus. Karena sekarang sudah ada internet, sudah ada aplikasi kamus di HP, apalagi sudah ada AI, Pak. AI itu menerjemahkan kosakata itu lebih jelas. Saya setting di AI saya itu, kalau saya ketik kata terjemahan maksudnya, itu berikan saya penjelasan maknanya dan masukkan kata itu dalam kalimat lain. Contohnya seperti apa? Jadi saya buka ChatGPT, nggak tahu katanya apa nih, buka ChatGPT. Kasih kata langsung dia jelasin. Maknanya ini, penggunaan di kalimat lain ini. Oh, baru saya paham maknanya. Kalau saya masih nggak paham, biasanya buka Google, lihat gambarnya apa. Ini maksudnya gambarnya apa? Lalu ketika saya cari kata al-adil, ya adil itu dari bahasa Arab, itu. Dulu kata adil itu kata idil itu orang naik onta, barangnya itu kan di belakang onta itu letakkan kanan dan kiri kayak motor orang jualan kacang hijau, kan kanan kiri ada tasnya, atau orang bawa motor sambil dagang kanan kiri. Nah kanan dan kirinya onta itu harus seimbang, itu namanya adil. Itu saya nggak paham maksudnya, udah dijelasin nggak paham. Coba cari contohnya di Google, keluar gambarnya. Dan kalau masih belum paham, saya cari di YouTube tuh. Nah tapi kalau YouTube bahaya, Pak. Kita buka YouTube, ternyata sebelahnya ada orang review motor. Kan ada video yang disugesti buat kita, suggested video tuh kan. Kita buka YouTube tuh pengen cari kosakata bahasa Arab, sebelahnya ada review motor listrik. Baru nih motor listrik. Nggak selesai itu kerjaan, Pak. Itu tidak termasuk iltaqsid fi masjid, nggak termasuk di situ. Nggak termasuk di situ. Dan itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Saya yakin semua kita mungkin lakukan itu. Ya kita mau cari ceramah Ustaz Abdul Somad, sebelahnya ada review mobil, peleknya baru lagi nih. Ustaz Abdul Somad cuma ceramah 5 menit, langsung kita tag yang sebelahnya itu. Kita mulai ibadah Isya, tiba-tiba udah jam 10:30 malam.
Dan ceramah Ustaz Abdul Somad yang kita dengar baru 10 menit. Kenapa? Itu bukan termasuk iqsid fi masjid. Itu yang kedua. Terus sekarang ada training macam-macam. Setting alarm kita 30 menit, taruh 30 menit situ terus baca. Enggak boleh ngapa-ngapain kecuali baca. Macam-macam. Untuk apa? Untuk melatih orang kembali iqsid fi masjid. Kembali pikirannya itu fokus pada apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Itu iqsid fi masjid. Dan termasuk juga kata iqsid. Kata iqsid itu termasuk seimbang. Bukan seimbang, proporsional. Kata ekonomi dalam bahasa Arab iqtisad. Saya S2, saya itu ekonomi syariah, namanya al-iqtisad al-islami, ekonomi. Kata iqtisad dan kata al-qasdu. Kata ekonomi dalam bahasa Arab itu iqtisad, artinya itu ekonomi yang proporsional. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu boros, dan tidak pula terlalu kikir. Itu iqtisad. Kata iqsid fi masjid, terjadi di antara maknanya kata ulama itu seimbang dalam melakukan apapun. Karena kebanyakan kita itu nggak seimbang. Hidup ini jadi berantakan karena nggak balance. Itu diakui, bahkan Barat itu harus menggelontorkan dana itu miliaran rupiah atau jutaan dolar. Hanya untuk apa? Hanya untuk mentraining karyawannya untuk punya work and life balance, agar seimbang antara kerjanya dan kehidupannya. Karena dulu sejak revolusi industri, Eropa itu terobsesi dengan kerja. Dan akhirnya tahun 90-an akhir kemarin, mereka menghasilkan para pekerja yang duitnya banyak tapi stres. Mereka teliti lagi, kok bisa stres? Karena kalau duit banyak dan dia stres, kembali ke tempat kerja, kerjanya nggak jadi produktif. Tapi setelah ditelaah, ternyata manusia itu nggak bisa kerja terus. Manusia harus punya kehidupan di luar pekerjaan dia. Maka keluarlah istilah work and life balance, pekerjaan dan kehidupan yang seimbang. Itu Barat itu ngomong baru 20 tahun belakangan. Quran udah ngomong dari dulu, yang kesulit itu dalam kehidupan kita harus seimbang. Ada anak-anak muda datang ke Rasulullah. Kami tahu engkau itu sudah maksum ya Rasul. Engkau sudah selamat dari dosa. Pasti tidak akan masuk neraka, pasti masuk ke dalam surga. Dan sudah dijaga dari dosa. Tapi kami tidak seperti itu ya Rasul. 3 orang. Maka saya ya Rasul, saya akan membujang terus biar bisa sibuk ibadah dan saya tidak akan nikah. Yang kedua adalah saya akan qiyamul lail terus ya Rasul dan tidak akan berhenti. Setiap malam saya tidak akan tidur qiyamul lail terus. Yang ketiga malam saya setiap hari akan puasa terus ya Rasul. Setiap hari tidak putus. Kata Rasul, fa inna ma'ana, saya itu juga menikah. Wa anasumu wa uftir. Saya kadang-kadang puasa, kadang-kadang saya enggak puasa. Dan saya juga kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang saya tidur. Wa tazawwaju nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan tradisiku, dengan caraku itu, tidak termasuk kelompokku. Terus seimbang. Ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini taatnya luar biasa, Salman Al-Farisi. Taatnya luar biasa. Dan dia punya teman lebih taat lagi. Saking taatnya, ini istrinya ngomong ke temannya. Ini bapak punya teman bapak ini solehnya luar biasa. Saking solehnya, istrinya mengeluhkan itu. Kalau kita kan dikeluhkan istri karena udah azan kan, masih belum jalan-jalan juga. Udah azan mas, disuruh apa ya suami saya malas banget ke masjid ya. Kalau ini istrinya mengeluh karena terlalu rajin, Pak. Ini kebalikan, nggak ada makhluknya di hidup, nggak ada atau enggak? Kan terlalu rajin. Akhirnya istrinya cerita ke teman dekatnya sama Al-Farisi. Sahabat Nabi dua-duanya orang baik. Cerita, tolong dong, saya udah ngomong suami saya nggak mempan. Kamu kan bestinya, coba kamu yang ngomong lah. Kenapa? Kamu yang ngomong, ini orang malam itu qiyamul lail terus, baca Quran terus, nggak ada waktu istirahat, bahkan nggak ada waktu untuk istrinya, waktu keluarganya. Akhirnya Salman sampaikan kepada sahabat ini, dia bilang, saya pernah dengar Rasul mengatakan bahwa tubuhmu itu punya hak untuk istirahat, matamu punya hak untuk ditutup dan tenang, keluargamu punya hak untuk bercengkerama, berdiskusi denganmu. Maka berikanlah setiap yang punya hak itu, berikan hak. Itu hadis Rasul, sabda sama. Artinya, Islam ini mengajarkan kita seimbang dalam melakukan apapun. Kenapa? Karena sesuatu yang gak seimbang
itu akan berakibat buruk. Hari ini ada orang dalam hidup satu ekstrem kiri, dia terlalu banyak, dia sholatnya lupa, lalai, puasanya lalai, dan sebagainya. Yang wajib pun lalai dilakukan. Itu hidup itu mungkin uang bisa punya, tapi hidup itu nggak ada nikmat-nikmatnya. Nikmat hidup itu baru ada kalau dia masuk ke tempat-tempat entertainment, baru ada nikmat hidup. Tapi kalau di rumahnya hidup nggak ada nikmat, ini masalah. Nah itu sekarang bisnis yang besar itu bisnis entertainment, Pak. Kafe-kafe, karaoke-karaoke, klub malam, kemudian itu jalan-jalan traveling itu mahal. Kenapa? Orang sudah nggak dapatkan bahagia di rumahnya sendiri. Satu-satunya cara bahagia harus keluarkan duit, beli sesuatu, ke tempat sesuatu, jalan ke sana, baru bahagia. Akhirnya kerja penting hanya untuk bahagiakan diri. Padahal di rumah pun orang bisa bahagia. Qurrata a'yun kan orang. Jadi tempat tenang di rumah. Itu ekstrem kiri. Nah, terlalu sibuk dengan sampai ibadah itu lupa, yang wajib lupa. Nanti ada ekstrem kanan ya Pak. Terlalu sibuk dengan agama, sampai tugas dia sebagai ayah untuk cari nafkah gak dia jalan, itu juga bahaya. Ibu-ibu ngaji terus, saking ngajinya suaminya pulang, itu gak sempat naruh minum buat suaminya, nanya pun kagak. Suaminya pulang pada maghrib, Assalamualaikum. Dia selesai suami salam kanan dan salam kiri, udah gak usah zikir Bu, temuin suami. Itu ibadah lebih mulia daripada zikir setelah sholat. Karena taat pada suami wajib. Karena kita suami, kita tuh kalau seandainya kita harus kerja jadi buruh pabrik, dan di kerja itu kita nggak bisa sholat duha, karena buruh pabrik Pak, mesti jalan terus, baru istirahat jam istirahat, nggak bisa sholat duha, nggak usah sholat duha. Jadi buruh pabrik itu lebih mulia daripada sholat duha. Itu wajib loh, karena kita tekan kontrak, gajinya penuh, masa kita sholat duha jam kerja? Kalau nggak ada, nggak mungkin kita usah sholat duha dan kerja. Sama ibu juga. Suami pulang, kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, nggak usah sholat sunnah. Sholat sunnah itu pahalanya pahala sunnah. Taat ke suami, pahalanya pahala wajib. Cari pahala yang lebih besar. Nah kadang-kadang kita sibuk gitu. Sibuk. Saya isi kajian majelis taklim ibu-ibu dulu Pak. Saya pikir saya sudah sukses ngajar dari ibu yang solihah. Baru tahu setelah saya isi kajian subuh, ketemu sama suaminya. Ustaz, pendapat Ustaz mana yang lebih baik Ustaz? Kalau kita itu bersabar atau mengajarkan? Maksudnya gimana Pak? Yang tugas suami itu kan dia punya tugas juga mengajarkan istrinya. Iya betul, tapi cari momen yang tepat. Iya cari momen tepat. Nah misalnya begini Pak Ustaz. Saya pulang dari kerja pada maghrib, sampai di rumah, Assalamualaikum. Saya lihat istri saya di kamar baru selesai sholat maghrib. Terus tuh saya duduk istirahat. Saya sudah sholat di jalan pulang, sudah sholat dulu. Duduk istirahat dulu di depan ruang tengah. Istri saya lihat dari dia di kamar sholat. Habis sholat maghrib dia berdiri di sholat sunnah. Jadi saya tungguin. Habis sholat sunnah dia zikir. Habis zikir dia ambil Quran, dia tilawah sampai isya. Saya ngaku-ngaku aja di depan. Akhirnya saya ke dapur sendiri. Pilihannya saya nasihati istri saya atau saya bersabar terima itu sendiri. Katanya, Bapak istrinya ikut kajian majelis taklim yang saya ini ikut Pak. Ya udah Pak, saya nggak usah jawab dulu, nanti saya jawabnya istri Bapak. Bahkan saya bilang, kalau ibu lagi ngaji sama saya, terus suaminya nelfon, pulang Bu. Udah pulang, pahalanya lebih besar daripada ngaji di masjid ini. Nah banyak dari kita tidak berimbang dalam hidup. Karena apa nggak berimbang? Bisa jadi ilmunya kurang, bisa jadi nggak paham. Ada seorang istri dia puasa, tiba-tiba suaminya pulangnya siang, jam 2 udah pulang. Dia mau ngobrol sama istrinya, mau melakukan sesuatu, udah batalin puasa. Dia dapat pahala puasa sunnah dan dia dapat pahala taat pada suami, dua pahala itu. Walaupun puasa cuma sampai jam 2, dia dapat pahala sampai maghrib. Karena taat pada suami dia batalkan puasa itu. Dan dia juga mendapatkan pahala taat pada suami. Nah Quran mengatakan dia taqsid fi masyik, artinya berimbang dalam hidup itu. Karena kalau nggak seimbang, pasti ada masalah. Ada orang ketika belajar ngaji hijrah terlalu semangat, akhirnya dia bosan dengan syariat. Itu saya tentukan, karena gelombang hijrah itu terjadi 10 tahun yang lalu kan. Sekarang tuh anak-anak tuh bosan sama syariat, kan terlalu semangat juga. Ketika taqsid itu jangan terlalu ekstrim ke kanan, jangan terlalu ekstrim ke kiri, seimbang. Islam itu agama yang seimbang. Jadi kalau dia taqsid fi masyik, artinya dia harus bisa balance, bisa seimbang dalam jalan hidup. Nah ini Pak, nasihat Luqman pertama di ayat ke-9, dia taqsid fi masyik. Dalam jalan hidupmu, satu, punya tujuan yang jelas. Yang kedua,
Yang kedua itu hadir pada apa yang kamu lakukan. Karena kamu melakukan sesuatu, kepalamu mikirin tempat yang lain, mikirin kejadian tadi lah, tadi di jalanan gimana, tadi nonton film apa, mikirin ke sana, chattingan belum bilang enggak, kerja melakukan sesuatu, maksudkan pekerjaan itu, jangan pikirkan yang lain. Dan latihan kita ada dalam sholat. Dan yang ketiga adalah berimbang. Hidup itu harus imbang, harus imbang. Itu yang disebutkan ilmu fi masyhur. Nah itu saja Bapak Ibu semuanya. InsyaAllah lanjutannya waktu mensotik kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Berkaitan dengan seorang ayah yang memanfaatkan harta anaknya atau berhutang kepada anaknya, itu apakah wajib dikembalikan atau tidak? Karena dalam hadis itu kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Yeah. Terus bagaimana implementasi hadis tersebut ketika seorang yang sudah menikah, ya? Yeah. Kan kadang ada yang suami yang takut sama istri, seperti ada Pak, ada di luar sana Pak. Kalau di sini nggak ada. Di sini kan nggak ada Pak, di luar sana banyak. Kecuali yang di sini keluar sana itu beda lain, beda kasus. Iya Pak, itu memang ada hadis Nabi. Nabi mengatakan SAW, kata Nabi, anta wa abuka wa maluka li abik. Jadi seorang anak datang ke Rasul dan di anak itu mengeluhkan bapaknya itu suka minta duit saya Rasul. Gimana ya Rasul? Rasul mengatakan kamu dan hartamu itu milik bapak. Yang tahu kamu milik bapak. Nah ini harus jelas tempatnya. Untuk mentalitas seorang anak yang kita pahami, kita dan harta kita itu milik bapak kita. Jadi kalau bapak kita minta, kalau harta harus habis untuk orang tua kita, itulah harta terbaik untuk habis. Itu buat mentalitas anak. Tapi kalau kita sebagai bapak, jangan pakai dalil yang itu. Jangan pakai dalil. Kalau kita seorang bapak, kita perlu tahu juga anak kita, apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Fokus dia itu, kalau kita punya anak laki-laki dan punya istri, fokus dia nomor satu, itu dia berdosa kalau dia nafkahin istrinya. Maka kita perlu tahu diri saja. Nah kalau kedua belah pihak punya mentalitas ini, bukan salah letak Pak ya. Kalau dia punya mentalitas yang anak ingin, apa yang bisa saya berikan untuk orang tua saya, bapak dan ibu saya, itu keinginan anak. Gue kerja pangkat ya, mudah-mudahan saya bisa ngaku, mau beli duit, bisa mengurahi bapak ibu saya. Itu anak mulia luar biasa. Tapi yang di bapaknya berpikir kalau bisa saya tidak mengganggu hidup anak-anak saya, itu saya lebih milih gak ganggu sama sekali. Maka saya cukupkan dengan duit pensiunan yang ala kadar gak apa-apa, gak ganti motor-motor gak ada masalah. Itu mentalitas bapak ya. Kalau mentalitasnya seperti ini, dua-duanya damai hidup. Anak terobsesi untuk bahagiakan orang tuanya, bapak itu sangat takut untuk mengganggu kehidupan anak. Indah kehidupan. Maka anak akan sangat tenang. Saya kumpulin duit, alhamdulillah kemarin ayah saya daftarkan umroh, ada teman saya buka travel umroh, saya daftarkan di sana ya. Bulan depan ya, paspor aman ya. Oh itu bapaknya bahagia luar biasa ya. Nah dua-dua ini kalau kebalik, masalah kita kan kita suka menghafal dalil yang sebaliknya. Para suami itu hafal dalil tentang kewajiban istri taat ke suami, itu hafal dalilnya itu. Mau ayatnya mau hadisnya hafal. Dan istri juga hafal tugas suami menyayangi istri, itu hafal dalilnya itu. Gak tahu terjemahnya bahasa Arab apa, itu dihafal bahasa Arabnya. Itu terjadi yang sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya yang susah. Yang ada adu nasib. Maka saya kalau ditanya, saya akan menjawab sesuai dengan siapa yang bertanya. Sebenarnya Rasul, karena yang bertanya seorang anak, ya Rasul, ini bapak saya ngambil duit saya. Kata Rasul, jangan akan duitmu, kamu itu milik bapak. Saya urusan. Tapi kalau yang tanya bapaknya, pasti Rasul jawab. Rasul mengatakan hal yang berbeda. Rasul mengatakan, ada cerita seorang istri ini dipukulin sama suaminya. Rasul ketemu sama suaminya. Kata Rasul pada suaminya, la tadrib amatallah. Jangan kamu memukul hambanya Allah. Rasul tidak mengatakan jangan kamu pukul istrimu. Betul dia istrimu, tapi dia punya, ada yang memiliki dia. Sebelum dia jadi istri milik kamu, dia itu milik pihak yang lain. Siapa itu? Dia miliknya Allah. Itu disebut amatallah, hambanya Allah. Hambanya kayak properti, Pak. Dia itu propertinya Allah. Kalau kamu pukul, ada mobil polisi parkir di sini Pak, kita timpuk, yang marah siapa Pak? Polisi yang kamu. Ada mobil orang kaya lewat sini, kita motor orang parkir, kita pukulin, yang marah siapa? Yang punya motor. Artinya kalau kamu pukulin istrimu itu milik Allah. Betul istrimu, tapi dia milik Allah. Dan Rasul tidak mengatakan la tadrib zaujatak. Tapi Rasul mengatakan la tadrib amatallah. Jangan kamu pukul
hambanya Allah. Maksudnya kan jangan pukul istrimu. Poinnya adalah ini memang istrimu, tapi ini milik Allah. Kamu para semua harus hati-hati. Maksudnya seperti itu. Artinya ketika kita bicara ayat, kita harus sesuaikan ayat ini yang peruntukannya siapa. Kalau posisi kita sebagai anak, bapak kita minta kita sudah kasih saja. Duit itu pasti, duit itu punya satu dari dua pilihan, Pak. Kalau nggak dia meninggalkan kita ninggalin dia, selesai. Nggak akan dibawa kemana-mana. Kalau mau habis, sudah. Tapi kalau seandainya digunakan untuk hak yang tidak bermanfaat, ma'adullah, ternyata masih ada bapak-bapak yang judo, misalnya. Kerjanya ya beli-beli barang yang nggak penting. Itu anak punya ruang juga untuk ngobrol sama bapak. Kalau ketika anaknya duitnya pas-pasan, disampaikan juga itu boleh. Tapi ketika untuk mentalitas seorang bapak, untuk kita yang bapak dan punya anak sudah menikah, biarkan anak berjuang dengan hidup. Dan kita cukupkan dengan apa yang Allah berikan pada kita sendiri. Ya sudah, kita juga ada rumah ada, nggak perlu kontrak, alhamdulillah. Ada makan sudah, makan aja apa yang ada. Yang penting kita tidak mengganggu anak-anak kita. Ini hal yang saya bentar lagi mau jadi orang tua juga. Kita harus pikirkan juga, jangan sampai kita mengganggu anak-anak. Nah, tapi bagi kita anak-anak, kita harus berpikir apa? Mumpung bapak ibu saya masih hidup, saya harus bekerja sangat keras untuk bisa bahagiakan mereka. Itu anak-anak. Tapi kalau orang tua sudah, yang penting kamu bahagia sama keluargamu, bapak ibu sudah bahagia juga sih. Itu mentalitas orang tua, jangan kembali. Nah, bagaimana tadi terakhir dengan sebenarnya suami takut istri itu nggak ada. Ini bukan karena saya suami takut istri, kan? Awal mulanya, saya baca risetnya, ada namanya itu, saya lupa istilahnya. Awal mulanya terjadi hanya karena suami ini nggak mau pertengkaran di rumah tangga. Akhirnya dia memilih untuk mengalah, ya sudah mengalah. Dan itu baik. Tapi kelamaan karena suami terlalu sering mengalah, istri melunjak. Dan akhirnya keluarlah istilah suami takut istri. Sebenarnya saya nggak yakin ada suami yang takut istri selagi suami itu menafkahi istrinya. Kalau kita yang nafkahi istri, apa yang kita takutkan, Pak? Itu istri makan dengan harta kita, tinggal di rumah yang kita beli. Dia kemana-mana naik motor yang kita beliin, mobil yang kita beliin. Apa yang mau ditakutkan? Yang ada pasti suami itu daripada berisik di rumah, berantem terus anak-anak melihat, dia memilih untuk diam. Tapi lama-lama, setan itu bisikin istri untuk melunjak. Karena istri itu gampang banget masuk surga, Pak. Gampang banget perempuan masuk surga. Dan setan gak suka kalau orang gampang masuk surga. Perempuan masuk surga cuma 4 syarat. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, taat sama suami. Qilalah, dikatakan pada dia, udkhulil jannah min ayyabin syi'ti. Silakan masuk ke pintu surga manapun yang kamu inginkan. Dia gak pernah ke Palestina, tapi bisa masuk pintu surga yang bernama jihad. Perempuan bisa. Tapi setan gak suka kalau ada hambanya Allah, kalau ada anaknya Adam yang masuk surga dengan cara yang mudah. Dan setan tuh pelintir otaknya perempuan untuk melawan ke suaminya. Gitu. Karena tuh perempuan tuh gampang banget. Akhirnya suami daripada berantem terus, ya sudahlah diain aja. Dan istri mulai ketika diain kan Belanda minta tanah, Pak. Kalau dikasih hati minta jatuh gitu lah, minta tanah tuh minta sama rumah-rumahnya juga. Akhirnya melonjak. Dan itu terjadi banyak. Dan mulai ada kalimat suami takut istri. Itu saya sampaikan. Kalau suami yang nafkahi istrinya, nggak ada istilah suami takut istri. Kecuali kawin lagi apa ya? Kecuali Kawin lagi. bahkan kawin lagi pun enggak. Yang ada itu. Mana Pak Ustaz? Yang ada itu, Pak. Saya itu sama istri saya boleh kawin lagi. Boleh bilang. Cuman kan rumah saya ngontrak, Pak. Masa satu lagi saya kontrakin lagi? Kan kita kan waras ya. Kan laki-laki itu waras itu. Kan itu laki-laki itu kalau ngomong kawin lagi, dia itu lagi gak pakai otaknya tuh. Dia taruh di bencana. Karena kita kan kurang hiburan, Pak. Tapi hiburan kita yang ngomong poligami ya hiburannya. Ya ibu-ibu maafin aja lah. Iya, karena kalau kita harus kita ingin itu Pak. Sekarang saya nikah lagi, berarti saya harus punya penghasilan 2 kali lipat penghasilan saya sekarang. Dan saya tuh ustaz, saya tuh guru agama, dan saya tuh gak bisa ngajar agama. Obsesi saya tuh penghasilan gak bisa. Gak bisa saya taruh di kepala saya berapa saya dapat dari masjid itu gak bisa. Karena kalau saya taruh, saya gak enakan sama DKM. Saya selalu buat itu, biar saya gak enakan. Kalau DKM sama, saya bilang salam. Bodoh amat, diundang ya dulu bodoh amat. Yang tugasnya itu menyampaikan ilmu. Saya gak letakkan itu. Tapi kalau saya nambah istri lagi, otomatis saya mulai berpikir uang harus didouble nih. Ya harus didouble, apalagi istri punya anak lagi nih 3. Waduh, ini benar 2 kali lipat kerja saya.
kontrakan sekian, berarti tahun depan setahun saya harus cari 2 kali lipat. Itu laki-laki itu kalau waras, itu untuk poligami itu pikirnya agak keras. Tapi kalau duitnya banyak, suami soleh, duitnya melimpah, ibu-ibu ya jangan dimonopoli lah suami sebaik itu. Iya, kan? Iya, tapi kalau akhirnya bentrok kan karena kejadian gini, Pak. Ketika istrinya satu, itu keluarga itu jadi teladan di masyarakat. Semua orang pengen punya keluarga kayak dia. Ketika istrinya satu. Ketika istrinya dua, semua orang tidak pengen punya keluarga kayak dia. Jadi masalah. Yang tadinya teladan masyarakat menjadi ma'azallah, amin, jangan sampai orang bilang begitu kan. Kan kontraproduktif lah istilahnya. Nah, kita kembali kepada tadi, Pak. Sebenarnya kalau suami menjalankan tugas, nggak ada suami takut istri. Dan juga ketika suami pegang nafkah itu sampai pada titik ini, nusyuz itu dalam surat An-Nisa 34 ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu setelah itu Allah ngomong itu, fa in khiftum nusyuzan. Ketika kamu takut istrimu itu nusyuz. Nusyuz itu artinya istri mendominasi suami. Dan ulama fikih mengatakan kalau istri sudah mendominasi suami, mulai hari itu suami stop uang jajan boleh, dia nggak dosa. Kita ini kalau nggak ngasih jajan istri kita berdosa. Walaupun kita soleh gimana pun nggak ngasih uang saku istri, uang belanja untuk rumah tangga itu berdosa. Tapi ketika istri nurut, ya kita boleh stop dan kita nggak berdosa. Itu nggak ada suami takut istri semua. Yang ada suami itu daripada menghindari bentrok, ya udahlah lain aja. Cuman kan istri dibisikin sama setan, wah mumpung nih, habis disikat suami. Nah tapi terjadi kenapa? Jadi bisa jadi karena suami tidak menjalankan tugas 100%. Suami berikan nafkah, istri juga sumbangsi untuk kasih nafkah. Tapi kita perlu tahu sebagai suami Pak, ibu nggak usah dengar nggak apa. Kalau istri juga ikut memberikan nafkah, maka kita perlu tahu diri. Karena itu tugas kita. Istri juga ikut. Kalau beli mobil ini saya kasih 20%, mobil berapa 100 juta, ini 20 juta dari saya. Jadi kita perlu tahu diri. Mobil kita ada duit istri sebagai. Rumah kita ngontrak ada duit istri sebagai, perlu tahu diri. Nah itu duit istri itu duit buat dia. Nah untuk ibu-ibu, untuk para istri terhebat itu adalah istri yang dari jasanya dia bisa berikan sumbangsi untuk suami dan dia masih taat pada suaminya. Saya meriset hadis-hadis tentang manusia perempuan terbaik. Perempuan terbaik itu adalah Khadijah, istrinya Nabi SAW. Apa yang membuat Khadijah lebih istimewa daripada istri Nabi yang lain? Kesimpulan saya dari riset yang saya buat, karena Khadijah memberikan hartanya kepada suaminya dan dia tetap taat pada suaminya. Itu gak mudah. Karena biasa perempuan ini kalau udah punya penghasilan itu gampang melunjak ke suami. Saya juga punya uang, mau main buat sudah selesai. Hanya tujuan kita berumah tangga hilang. Itu bagi kita yang laki-laki. Kita tadi buat ibu-ibu, buat kita laki-laki. Kalau nafkah rumah tangga itu ada sumbangsi istri ya, kita perlu tahu diri aja. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu qawwam atas perempuan, kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang dia berikan. Qawwam itu juga di situ. Buat kita kalau keluarga kita ditopang juga oleh istri, ya sudah kita perlu tahu diri ya. Kalau istri lagi kerja juga ya sudah kita ambil air sendiri. Berair sendiri, nggak bisa kita istri udah kerja, terus hasilnya dia juga untuk nutupin kontrakan kita, terus kita suruh ambil air sana, ambil air sini, boleh saja. Tapi kita perlu tahu diri, karena dia menjalankan tugas yang harusnya kita jalankan. Tugas istri itu cari nafkah, tugas suami cari nafkah. Itu Pak, punya anak laki-laki itu, didikannya harus agak keras dikit. Nanti satu anak laki-laki itu, saya ngajar pranikah, ada tuh yang di CV-nya Pak, anak laki-laki CV-nya, cari calon istri. Syaratnya apa Pak? PNS. Saya ambil udah, ini apa ini? Syaratnya calon istri PNS, kamu mau ngapain di sini? Enggak ada tuh sampai PNS Pak. Saya punya sahabat-sahabat baik PNS banyak. Tapi kalau mensyaratkan punya istri yang PNS, terus kamu apa yang kamu cari dari istri yang PNS? Mau numpang hidup sama dia? Malu kita jadi laki-laki. Saya amuk sejadi-jadi itu. Enggak, ada kemuliaan pada tukang beca, bapak-bapak tukang beca yang cari duit dengan dengkulnya, lelah, capek, bau asap, itu hitam kulitnya untuk menafkahi anak dan istri. Ada kemuliaan jadi tukang beca. Kemuliaan luar biasa ini. Ada kemuliaan. Ya, anak-anak hari ini foto besar, pamer sosial media, dia cari nafkah, istrinya cari nafkah, keroyok berdua. Mana kemuliaan kita? Pikul sendiri. Ada kemuliaan ini.
Tapi kalau kita seandainya kan kadang takdir berbeda, realita itu idealnya Pak. Ternyata ketika realitanya adalah istri juga ikut membantu nafkah rumah tangga, itu istri memikul beban kita sebenarnya. Yang harusnya dia nggak ikut. Maka kita ya sudah, kita tahu diri. Kalau dia nggak bisa taruh air, kita bikin sendiri. Yang kadang-kadang kalau dia nggak bisa masak, kita yang masakin sekali-kali. Ya gitu Pak. Artinya kita yang pikul. Tapi buat seorang istri, jangan yang itu yang pikir. Istri yang paling hebat tuh Khadijah itu adalah orang yang banyak sekali hartanya diberikan untuk mensupport dakwah suaminya. Hartanya dia berikan untuk mensupport proyek suaminya. Dan Khadijah masih taat pada suaminya. Nah, itu nggak mudah jadi perempuan kayak gitu Bu. Karena dunia itu akan membisikkan, ibu udah duit dipakai untuk itu, untuk suami, sekarang harus taat sama suami. Kenapa nggak suruh suami aja bikin air sendiri? Setan bisikin, dunia juga bisikin. Nah ini harus berada di kepala yang pas ya. Mindset suami, mindset istri, atau mindset istri. Begitu Pak. Ustaz, mengenai tujuan hidup, yang pertama tujuan jangka pendek dunia beserta seluruh isinya. Yang kedua tujuan jangka panjang akhirat dengan mendapatkan ridho Allah. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah? Iya Pak. Cara mendapatkan ridho Allah mudah. Kita kerjakan apa yang Allah ridhoi saja. Dan ketika kita kerjakan itu, kerjakan semaksimal mungkin. Udah. Rasul mengatakan innallaha yuhibbu, sungguh Allah itu mencintai. Idza amila ahadukum amalan, kalau di antara kalian itu melakukan sebuah pekerjaan ya, apapun itu, baik pekerjaannya sholat, baca Quran ataupun cari nafkah. Kalau dia lakukan itu, ayyutqinahu, dia itqan lakukan. Apa itqan? Itqan itu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Kalau dia nyuci piring, dia berikan nyuci piring terbaik. Itqan itu mengerjakan sesuatu dengan cara terbaik di waktu yang tepat, di waktu yang pas. Kan ada orang nyuci piring biar bisa terbaik, satu piring gua bisa 12-15 menit, itu kelamaan. Jadi itqan itu mengerjakan dengan cara terbaik, dengan timing yang tepat, gak berlebihan juga. Nah, ada cinta Allah di situ. Jadi kalau kita ingin dapat ridho Allah, mudah. Kita apa takdir kita hari ini dan takdir kita itu Allah ridhoi atau tidak. Takdir saya satu sebagai suami, Allah ridho nggak saya sebagai suami? Ya ridholah. Akadnya saya pakai nama Allah kok. Sebagai ayah ridho, ya ridholah. Saya sebagai guru Allah ridho, ya ridho. Atau saya sebagai pedagang Allah, ya Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, maka saya jadi yang terbaik pada aktivitas yang saya lakukan. Itu sesuai dengan ridho Allah. Itulah kenapa dalam sejarah kita mendapati umat Islam itu di masa kejayaannya tahun abad 11 atau 9 Masehi itu umat Islam itu maju di semua lini Pak, tidak di tafsir saja, tidak di hadis saja, tidak di fikih saja. Mereka maju di bidang astronomi. Ilmu astronomi itu belum ada di peradaban sebelumnya. Ada tapi dikit. Mereka maju dalam sains, dalam kedokteran, kimia, itu abad 10 Masehi. Kimia sebelum 10 Masehi itu semua ilmu kimia identik dengan sihir. Karena tujuan alkemis itu tujuannya adalah membuat orang hidup abadi. Muslimin yang memisahkan antara sihir dengan kimia murni hari ini. Itu muslimin hebat di bidangnya. Kenapa? Karena mereka tahu ini Allah ridhoi dan saya harus maksimal di sini. Kalau saya pedagang, saya jadi pedagang yang jujur. Kalau saya seorang pegawai, saya jadi pegawai yang taat, yang mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Hari itu Allah di situ. Kalau saya jadi seorang cleaning service, saya bersihkan ruangan sebaik mungkin, sebersih mungkin. Itu ada ridho Allah di dalam situ. Dan itu sejalan dengan tujuan penciptaan manusia adalah dua. Satu, ibadah kepada Allah. Yang kedua, memakmurkan bumi. Dua ini adalah satu. Ibadah terbaik kepada Allah dengan membuat bumi ini makmur. Bumi akan makmur kalau orang bekerja dengan sebaik yang dia berikan. Kalau setiap pegawai memberikan yang terbaik, setiap karyawan memberikan yang terbaik, setiap pedagang memberikan yang terbaik, negeri Indonesia ini makmur. Negeri ini rusak karena orang pengen kerjanya dikit, gajinya banyak. Apa paling gampang? Maling. Kerja dikit, gajinya banyak, penghasilan banyak. Tapi kalau orang berpikir kerja saya apa, saya berikan yang terbaik yang bisa saya berikan, Indonesia ini akan makmur. Tidak saja akhirat yang baik, tapi dunia juga baik. Jadi tujuan jangka panjang kita penghambaan kepada Allah, masuk ke dalam surga. Tujuan jangka pendek didesain sesuai dengan tujuan jangka panjang itu, dan sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pelajar, habis ini anak SMA, ibadah terbaiknya apa? Nilai terbaik, juara 1 di sekolah. Kalau yang kuliah, ibadah terbaik itu sebagai mahasiswa apa? IPK 4,00, IPK terbaik, ibadah terbaik. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan orang tuanya, ibadah terbaiknya taat pada orang tua. Sesuai dengan status kita masing-masing, itulah ibadah terbaik.
Demikian Bapak Ibu semuanya, sudah kita cukupkan ya, sudah 7:04. 6:04, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan masih ayat ke-19. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah ridhoi ilmu yang kita pelajari bersama. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, dan Allah berikan maaf atas kekurangan-kekurangan kita. Allah ridhoi hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.